Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia kembali memanas. Ketegangan kali ini dipicu oleh pernyataan provokatif mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang merespon komentar tajam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menyampaikan pernyataan yang menyebut ekonomi Rusia telah mati. Informasi lainnya, Rusia mengumumkan tengah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Kazakhstan. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata Rusia-Ukraina bergantung pada keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bulan lalu, Trump memberi tenggat waktu kepada Rusia hingga Jumat 8 Agustus 2025. Trump juga mengancam akan memberi sanksi dan memberlakukan tarif dagang tambahan. Termasuk tarif sekunder untuk negara-negara yang masih berdagang dengan Rusia. Pada 6 Agustus, Trump kembali menekan Rusia dengan menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif 25% pada impor dari India. Dengan alasan pembelian minyak mentah Rusia yang sedang berlangsung. Menjelang batas waktu bagi Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina, Trump terlihat sangat kecewa dan memilih menunggu respon dari Putin. Ketika ditanya apakah Putin harus bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bertemu dengan Trump, Presiden Amerika Serikat itu berkata tidak. Sementara Putin yang meluncurkan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 menyatakan tidak keberatan untuk bertemu dengan Zelensky. Putin menyebut Uni Emirat Arab atau UEA sebagai salah satu tempat yang cocok untuk pertemuan dengan Trump. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia kembali memanas. Penyebabnya kali ini adalah pernyataan provokatif mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Yang merespons pernyataan nyelekit Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump baru-baru ini menyatakan ujaran yang menyebut ekonomi Rusia sebagai mati. Pernyataan Trump ini muncul dalam konteks meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia.
terutama terkait perang yang masih berlangsung di Ukraina serta pembelian minyak Rusia oleh negara-negara lain seperti India dan Cina di tengah sanksi. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan kalau Rusia dan India bisa bersama-sama menghancurkan ekonomi mereka yang mati. Trump juga menegaskan kalau Amerika Serikat hampir tidak memiliki hubungan dagang dengan Rusia dan ingin mempertahankan kondisi tersebut. Pernyataan Trump ini memicu reaksi keras dari Dmitry Medvedev, yang juga teman dan sekutu dekat Vladimir Putin, Presiden Rusia. Medvedev memperingatkan Trump agar berhati-hati dengan ucapannya. Menanggapi pernyataan Medvedev itu, Amerika Serikat lalu menempatkan kembali 2 kapal selam nuklir ke posisi strategis dekat Rusia, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Langkah ini langsung memicu reaksi dari Moskow. Presiden Vladimir Putin mengadakan pertemuan darurat dan memerintahkan pengerahan rudal hipersonik terbaru bernama Oresnik. Rudal ini mampu melaju dengan kecepatan Mach 10 dan membawa hulu ledak nuklir. Beberapa unit Oresnik bahkan telah dipindahkan ke Belarus, memperkuat posisi Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan negara-negara NATO. Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 3 jenis kapal selam yang semuanya bertenaga nuklir, tetapi hanya 1 yang membawa senjata nuklir. Mari melihat perbedaan antara armada kapal selam Amerika Serikat dan Rusia, serta mana yang lebih kuat. Amerika Serikat memiliki kapal selam rudal balistik atau SSBN sebanyak 14 unit, dan hingga saat ini masih beroperasi. Selain itu, Amerika Serikat mempunyai 3 kapal selam bertenaga nuklir yang saat ini diduga sedang berada di wilayah Rusia. Sedangkan Rusia mempunyai total 64 kapal selam yang siap ditugaskan. Sekitar 14 kapal selam rudal balistik atau SSBN merupakan inti dari mekanisme strategisnya, termasuk kelas Delta 4 dan kelas Bore. Kelas lain dari Angkatan Laut Rusia adalah kapal selam serang cepat yang memiliki 4 kapal selam serang nuklir kelas Yasen. Kelas ini dapat membawa hingga 4 rudal P-832 Strip 40 Onyx atau 5 rudal 3M54 Strip 1 kaliber yang memiliki kemampuan serangan darat jarak jauh dan anti kapal. Ekonomi Rusia kembali menerima pukulan seiring menurunnya pendapatan dari 2 komoditas ekspor terpenting, minyak dan gas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Rusia yang dirilis Kamis 7 Agustus 2025, mengatakan bahwa pada bulan Juli, pendapatan gabungan dari sektor ini adalah 787,3 miliar rubel atau sekitar 128,14 triliun rupiah, menjadi turun 27% dibandingkan tahun lalu. Mengutip Express, panjang tahun ini, total pendapatan minyak dan gas telah menurun 38% menjadi 6.341 miliar rubel atau 1.031,6 triliun rupiah. Sebanyak 5.434 miliar rubel diantaranya berasal dari perusahaan minyak, menurun 36% dari tahun sebelumnya.
Pendapatan dari gas juga turun drastis sebesar 53% menjadi hanya 51,1 miliar rubel atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Dengan situasi ini, industri tersebut menghadapi ancaman dari berbagai sisi setelah Uni Eropa memperkenalkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia bulan lalu. Sanksi ini membatasi harga minyak per barel 15% di bawah rata-rata pasar global yang memangkas pendapatan Rusia secara signifikan. Di sisi lain, analis Freedom Finance Global Vladimir Chernov memperkirakan langkah ini akan merugikan Rusia sebesar 1.500 miliar rubel atau sekitar 244 triliun rupiah per tahun, yang merupakan sekitar 18% dari target yang direvisi oleh Kementerian Keuangan. Penurunan pendapatan ini terjadi di tengah defisit anggaran yang mengejutkan sebesar 3.700 miliar rubel atau sekitar 602 triliun rupiah. Setara dengan 1,7% dari PDB Rusia yang dilaporkan pada paruh pertama tahun ini. Rusia menaikkan perkiraan defisit anggaran untuk tahun ini dari 0,5% menjadi 1,7% dari PDB, setelah perkiraan pendapatan energi dipotong 24% akibat harga minyak yang rendah dan nilai rubel yang anjlok. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus di Alaska untuk membahas kemungkinan berakhirnya perang di Ukraina. Informasi tersebut disampaikan Trump pada Jumat 8 Agustus melalui media sosial. Trump menyebutkan bahwa pihak-pihak terkait termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berpotensi mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun. Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Putih pada hari yang sama, ia mengisyaratkan bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan akan mencangkup pertukaran wilayah dengan kepentingan kedua belah pihak. Bloomberg News sebelumnya melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia berupaya mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang di Ukraina. Kesepakatan ini diperkirakan akan menetapkan pendudukan Moskow atas wilayah yang direbut selama invasi militernya. Berdasarkan laporan tersebut, Rusia akan menghentikan serangan di wilayah Kherson dan Zaporizhia pada garis pertempuran yang ada saat ini. Sejak kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu, Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Rusia serta mengupayakan penghentian perang. Dalam pernyataan publiknya, ia bergantian menunjukkan kekaguman dan kritik tajam terhadap Putin. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Putin yang enggan menghentikan serangan militer, Trump mengancam akan memberlakukan sanksi dan tarif baru terhadap Moskow serta negara-negara yang membeli ekspornya.
Ancaman tersebut disampaikan jika Rusia tidak setuju mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3,5 tahun, yang disebut sebagai konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Hingga Jumat malam, belum ada kejelasan apakah sanksi tersebut akan diberlakukan, ditunda, atau dibatalkan. Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil langkah awal pada Rabu sebelumnya dengan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% terhadap barang-barang dari India yang menggunakan minyak Rusia. Langkah ini menjadi sanksi finansial pertama yang ditunjukkan langsung kepada Rusia pada masa jabatan kedua Trump. Rusia mengumumkan tengah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Kazakhstan pada Jumat 8 Agustus 2025. Hal ini terjadi saat Moskow berupaya untuk memegang pengaruh besar di produsen uranium terbesar di dunia itu. Dalam pernyataan bersama, badan-badan nuklir Kazakhstan dan Rusia mengatakan bahwa mereka telah memulai survei teknik untuk memilih lokasi yang optimal dan menyiapkan dokumentasi proyek guna pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas besar. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun. Lembaga nuklir Rusia Rosatom mengatakan bahwa reaktor tersebut akan memiliki masa pakai 60 tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 20 tahun lagi. Diketahui Rusia secara historis merupakan satu-satunya pemain dominan di kawasan ini dan berusaha mempertahankan posisi terdepannya. Di sisi lain, Cina telah menginvestasikan miliaran dolar di negara itu sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Di sisi lain, Kazakhstan memasok 43% uranium dunia dan merupakan pemasok uranium mentah terbesar ketiga untuk Uni Eropa. Namun, Kazakhstan kesulitan menghasilkan listrik yang cukup untuk konsumsi domestik dan tenaga nuklir. Merupakan topik sensitif di negara tersebut setelah uji coba nuklir era Soviet yang memaparkan 1,5 juta orang terhadap radiasi. Kemudian, Prancis dan Korea Selatan juga bersaing untuk mendapatkan hak kontrak pembangunan stasiun tersebut. Akan tetapi, Kazakhstan mengatakan telah memilih negara tetangga, Rusia dan Cina yang secara objektif memiliki penawaran terbaik. Mr. President, your Treasury Secretary and Howard Lutnick, Secretary of Commerce. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal bertemu.
Pertemuan itu bakal berlangsung di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada Oktober 2025 mendatang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, setidaknya 4 pemimpin dunia di luar anggota ASEAN yang akan hadir di pertemuan puncak tersebut. Sebagai ketua ASEAN, Anwar Ibrahim juga mengatakan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa akan hadir. Brasil dan Afrika Selatan juga merupakan mitra dialog sektoral ASEAN. Jika Xi dan Trump hadir, menurut dia, hal itu akan meningkatkan prospek pertemuan yang sangat dinantikan oleh Asia Tenggara. Apalagi jika pertemuan itu terlaksana di tengah hubungan Tiongkok-AS yang tegang terkait perdagangan, teknologi, dan keamanan. Pertemuan tatap muka terakhir antara Xi dan Trump terjadi di Osaka pada tahun 2019 saat KTT G20. Terakhir kali Xi bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat adalah pada November 2024 ketika ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, di KTT APEC di Peru. Spanyol telah memutuskan untuk mengganti jet tempurnya yang menua dengan pesawat Eropa alih-alih membeli F-35 buatan Amerika Serikat. Langkah Madrid ini mencerminkan sikap berani dan melawan di tengah memburuknya hubungan pertahanan mereka dengan Washington. Kementerian Pertahanan Spanyol mengatakan kepada Financial Times kalau mereka berencana untuk mengandalkan Eurofighter yang ada. Opsi lain adalah Future Combat Air System atau FCAS, sebuah program gabungan Eropa yang melibatkan Prancis, Jerman, dan Spanyol. Perubahan ini terjadi beberapa bulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Spanyol karena menolak meningkatkan anggaran militernya menjadi 5% dari PDB tahun 2035. Ini adalah tuntutan yang sama yang diajukan Trump kepada sekutu-sekutu Amerika yang tergabung dalam aliansi NATO. Amerika Serikat keberatan kalau terus-terusan menjadi donatur terbesar NATO,
sementara para anggotanya enggan menambah jumlah anggaran, terlebih di tengah ancaman Rusia yang muncul dalam konteks perang Ukraina. Terkait itu, Presiden Amerika Serikat menyebut sikap Spanyol mengerikan, komentar yang menambah tekanan pada hubungan yang sudah tegang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News International berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.